Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, edukasi dan tutorial ya. Hari ini teman-teman kita masih di seputaran Microsoft Excel, dan hari ini kita nanti akan mensimulasikan bagaimana ya menjumlahkan data itu berdasarkan filter data ya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan simulasi bagaimana caranya ya menjumlahkan data, teman-teman, itu berdasarkan filter data. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya tabel sederhana ya. Di sini tabel penjualan. Di sini ada nomor invoice, ada nama barang yang terjual, kemudian harga satuan, kemudian jumlah barang yang terjual, dan jumlah penjualan ya, atau total penjualan. Ada beberapa barang ya, sesuai dengan invoice-nya. Nah, kita nanti akan melakukan simulasi menjumlahkan sesuai dengan filter. Misalnya yang akan kita lihat, misalnya yang pertama adalah total penjualan ya. Total penjualan, terus kemudian jumlah barang yang terjual. Jumlah barang yang terjual. Nah, jadi teman-teman, di saat kita nanti akan melakukan filter, misalnya total penjualan untuk invoice yang 001 saja, berarti kan ini saja ya. Nah, itu berapa? Nah, itu sesuai dengan filter, nanti total penjualannya mengikuti ya jumlahnya. Oke, jadi kita menggunakan fungsi ya, rumus agregat. Agregat seperti ini, ya kan? Terus kemudian yang akan kita eksekusi apa? Jumlah berarti sum ya. Kalau jumlah berarti sum, kita klik 2 kali. Kemudian koma. Nah, di sini kita nanti akan mengabaikan hidden row-nya. Ya, ignore hidden row. Jadi mengabaikan data yang disembunyikan, sehingga nanti yang dijumlahkan itu data yang tampil saja. Sehingga di sini judulnya menjumlahkan data berdasarkan filter data. Jadi data yang ditampilkan saja nanti yang akan dijumlahkan. Sehingga kita pilih ini ya. Ini mengabaikan data yang tersembunyi ya. Kita klik. Kemudian selanjutnya koma, teman-teman. Koma berarti mana yang akan dijumlahkan, yaitu data penjualan ya. Berarti total penjualan ini yang akan kita jumlahkan. Sehingga ini kita blok sampai bawah. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kita enter. Maka total penjualannya adalah 782 sekian-sekian. Nah, ini biar enak melihatnya, kita kasih pemisah ya. Satuannya seperti ini. Kita kurangi nolnya. Jadi total penjualannya 782 juta. Ini total semua. Nah, di saat ini kita buat filter, teman-teman ya. Head column-nya kita buat filter. Nah, misalnya kita buat filter ya. Filter. Nah, misalnya kita memfilter invoice yang 001 ya. Seperti ini. Kita oke. Maka total penjualannya itu menyesuaikan ya. Jadi yang tampil di sini itu adalah total penjualan khusus nomor invoice yang 001 ini. Nah, jadi 150 juta. Kalau misalnya kita invoice 002 ya, kita rubah filternya, kemudian kita oke. Maka dia juga akan berubah sesuai dengan jumlah data yang ditampilkan. Jadi data yang tersembunyi itu tidak dijumlah, teman-teman. Jadi di sini jumlahnya adalah 47.500. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan ya, itu di jumlah barang. Ini kita buka dulu semuanya filternya. Oke. Nah, jumlah barang juga bisa kita tampilkan seperti total penjualan ya. Kita tetap menggunakan fungsi agregat seperti ini. Kemudian yang akan kita eksekusi itu adalah sum ya, yaitu penjumlahan. Seperti ini. Kemudian koma. Kemudian di sini kita abaikan data yang tersembunyi ya. Baris yang tersembunyi atau data yang tersembunyi kita abaikan, sehingga yang dijumlahkan cukup data yang ditampilkan. Klik 2 kali, koma. Yang akan kita jumlahkan adalah ini ya. Ini kita geser dulu.
Nah, adalah jumlah barang. Berarti ini kita blok sampai bawah. Sampai bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Maka jumlah barang yang terjual totalnya adalah 343 unit. Kemudian total penjualannya, yaitu perolehan uangnya 782 juta. Di saat ini kita filter, teman-teman. Misalnya 004 ya, kita pilih, kita oke. Maka di sini jelas ya, jumlah barang yang terjual adalah 3. Ya. Kemudian pendapatannya adalah 1.500.000 gitu. Berbeda kalau misalnya teman-teman kita melakukan penghitungan langsung menggunakan rumus SUM ya. Misalnya di sini SUM. SUM kita blok ya, kita jumlahkan sampai bawah, kemudian tutup kurung. 782 juta masih sama ya, karena filternya belum diaktifkan. Artinya kita belum memilih mana barang yang akan ditampilkan. Kalau misalnya ini kita tampilkan, misalnya 005 ya. Kita oke. Yang berubah nih hanya yang di sini ya, 13.100.000. Di sini tidak berubah. Jadi di sini itu menjumlahkan seluruh data tanpa melihat mana yang ditampilkan, mana yang disembunyikan. Pokoknya semua data dijumlahkan. Ini kalau kita menggunakan SUM. Nah, sehingganya agar bisa menjumlahkan data yang hanya ditampilkan saja, kita menggunakan fungsi ini ya, fungsi agregat. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah ya tutorial kali ini, tutorial singkat cara menjumlahkan data itu sesuai dengan filter data atau data yang ditampilkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan dan tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.